Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan Imam Abu Hanifah, yaitu tentang nasihat beliau dalam menghadapi masyarakat. Jadi Imam Abu Hanifah ini kan sangat pintar sekali dalam menetapkan hukum fikih, dan beliau mempunyai nasihat bagaimana cara menghadapi masyarakat. Nah, ini adalah nasihat khusus untuk muridnya, murid utama beliau yang namanya itu Yusuf bin Khalid As-Simani. Ketika muridnya ini mau terjun di tengah-tengah lapangan, ya, nasihat beliau kepada muridnya ini adalah, yang pertama, jika kamu salah berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu. Tetapi jika kamu berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibumu. Nah, kalimat ini sebenarnya hanya menggambarkan sebuah cara bagaimana kita itu berinteraksi dengan masyarakat. Kuncinya di sini adalah komunikasi. Bagaimana cara kita berbicara kepada masyarakat. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang lain. Kan itu disebutkan, jika sampai kamu salah berinteraksi dengan masyarakat, maka mereka itu akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka bapak dan ibumu. Jadi kita mau hidup di mana saja, ketika bicara kita itu tidak mengenakan di hati orang lain, ya tentu saja orang lain akan memberikan respon yang tidak baik kepada kita, sekalipun toh itu keluarga kita sendiri. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita berada di mana saja, berada di kota mana saja, tapi ketika kita bisa beradaptasi dengan orang lain, bisa berbicara dengan sopan dengan orang lain, sekalipun mereka itu bukan kerabat kita, katakanlah orang asing, tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi kita lemah lembut, sopan, tidak menyakiti hati orang lain, maka mereka itu akan menjadi seperti bapak dan ibumu. Nah, pemahamannya seperti itu. Jadi intinya di sini adalah bagaimana cara kita bertutur kata dengan baik, dan itu juga termasuk tuntunan dari agama. Terus nasihat yang kedua, sebaiknya kamu mengikuti kemauan masyarakat, sabar, baik budi, pekerti, lapang dada, berpenampilan baik, perbanyak memakai wangian, lemah lembutlah, dan jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil. Peliharalah sholatmu, sodakohkanlah makananmu, karena orang yang bakhil itu tidak akan bisa dijadikan pemimpin, dan kunjungilah orang-orang yang mengunjungi kamu. Lah, saya kira nasihat yang kedua ini sangat jelas sekali, mulai dari memiliki sikap sabar, baik hati, budi pekerti, lapang dada, berpenampilan sopan, lemah lembut, tidak mencela, suka berbuat adil. Lah, itulah orang-orang yang katanya Imam Abu Hanifah itu cocok dijadikan pemimpin. Tapi itu sulit untuk dilakukan dan perlu proses. Dan nasihat yang ketiga ini adalah, perlakukanlah manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ridholah seperti kamu ridho terhadap dirimu sendiri. Kedepankanlah niat baik kepada mereka, pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan jauh-jauh. Janganlah sekali-kali kamu berkhianat walaupun mereka mengkhianati kamu. Pegang teguhlah kesetiaan dan takwa, maka Allah akan selalu bersamamu. Lah, nasihat yang ketiga ini kayaknya terasa sangat berat sekali untuk dilakukan, karena di situ dikatakan, buanglah kecongkaan. Jangan sekali-kali
kamu berkhianat walaupun mereka mengkhianati kamu. Jadi semisal dalam kehidupan kita, walaupun ada orang yang kita percaya misalnya itu mengkhianati kita, kita tidak boleh membalasnya dengan berkhianat pula. Tapi kan itu sangat sulit untuk dilakukan, karena manusia memiliki sifat manusiawi untuk membalas terhadap sesamanya. Maka itulah nasihat yang ketiga ini sulit untuk dilakukan, dan disitu dianjurkan untuk selalu memiliki niat baik kepada siapapun, walaupun itu terhadap musuh kita. Di sini saya menjadi teringat kepada salah satu puisi terkenal. Puisinya berjudul Musuh Yang Paling Kucintai. Nah, dari puisi ini kita bisa belajar dari judulnya saja. Mungkin teman-teman nanti bisa cek judul puisi yang berjudul Musuh Yang Paling Kucintai. Nah, puisi ini menceritakan bahwa walaupun itu musuh, intinya walaupun itu musuh tetap harus kita cintai. Lah, pernyataan seperti itu, kata-kata seperti itu bagaimana mungkin bisa diterima dengan manusia? Akan tetapi ketika manusia mampu sampai ke makom itu, ketika ada musuh tapi dia tetap cinta kepada musuh itu, disitulah Allah hadir dalam hidup. Allah akan selalu bersamanya. Tapi itu sulit, karena terkadang kita saja untuk berbuat baik kepada orang yang membaiki kita itu saja masih sulit, apalagi kita berbuat baik kepada orang yang sudah menjahati kita. Itu adalah sebuah bentuk kebaikan yang luar biasa. Hanya orang yang berjiwa besar yang bisa melakukan itu. Ini nasihat-nasihat dari Imam Abu Hanifah ketika menghadapi masyarakat. Mungkin teman-teman bisa menerapkan nasihat ini dalam kehidupan teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, peganglah 3 nasihat ini, setidaknya 1 sajalah, agar hidup kita menjadi lebih nyaman, lebih enjoy ketika berinteraksi dengan siapa saja, dari suku mana saja, dari agama mana saja. Maka ketika itu kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Karena dalam agama Islam kan diajarkan, walaupun kita bertemu orang lain, walaupun itu bukan seagama kita, tapi itu adalah saudara sekemanusiaan dengan kita. Jadi kita wajib berbuat baik, jangan hanya memandang agama saja di situ. Jadi itu adalah 3 nasihat yang dilontarkan Imam Abu Hanifah kepada muridnya.